Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan memaparkan dan menjelaskan mengenai finalisasi desain dan persiapan portofolio UI UX di dalam studi kasus aplikasi EduTalent. Nah, di sini kami beranggotakan 3 orang. Saya Rahyani sebagai moderator, kemudian ada pemateri Hera Yudia dan Nur Fadila. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum lebih jauh kita membahas hal ini, di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu mengenai latar belakang. EduTalent merupakan aplikasi mobile pembelajaran berbasis video yang dirancang untuk membantu pengguna menemukan materi belajar dengan mudah dan nyaman. Proses perancangannya menggunakan metode design thinking yang terdiri dari tahap empathize, define, ide, prototype, dan testing. Kemudian dilakukan iterasi berdasarkan masukan dari pengguna agar menghasilkan pengalaman belajar yang lebih baik. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri pertama, yaitu Heru Yudia. Dengannya dipersilakan. Baik, adapun perubahan utama finansial di sini ada 3. Yang pertama, perbaikan tidak hanya menyentuh halaman profil tapi mencakup ulang identitas aplikasi, struktur navigasi hingga alur penggunaan secara keseluruhan agar lebih sesuai konsep e-learning. Yang ditambah itu yang pertama, splash screen, halaman login, pemilihan minat belajar, serta home dengan fitur pencarian, rekomendasi kelas, dan daftar materi agar fungsi aplikasi terasa lebih jelas sejak awal digunakan. Kemudian ada pada profil, fitur sosial yaitu followers, following, dan like dihapus karena tidak relevan. Profil dan edit profil dipisah agar pengguna lihat info dulu sebelum udah data. Icon settings dipindah ke posisi lebih mudah dijangkau, ditambah halaman konfirmasi setelah update berhasil. Kemudian ada perbaikan navigasi. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, struktur button navigasi disusun ulang agar lebih sederhana dan tidak membingungkan saat berpindah halaman. Yang kedua, fungsi tombol back diperbaiki sehingga seluruh alur terutama dari edit profil dan setting konsisten dan tidak nyasar. Kemudian yang terakhir, hasil akhirnya tampilan lebih modern, navigasi lebih mudah dipahami, dan karakter aplikasi sebagai platform e-learning lebih terasa. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mengenai materi selanjutnya itu mengenai iterasi berdasarkan evaluasi akan dijelaskan oleh Saudari Nur Fadila. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, adapun iterasi berdasarkan evaluasi, yang pertama itu masukan evaluator menyoroti 4 masalah utama. Identitas aplikasi kurang jelas, halaman profil membingungkan, posisi setting kurang tepat, dan tombol back belum optimal. Yang kedua itu tidak lanjut dilakukan secara menyeluruh, memperjelas tampilan home, memisahkan profil dan edit profile, memindahkan setting, memperbaiki back, serta menambahkan halaman notifikasi sukses update. Dampaknya navigasi jadi lebih mudah dipahami dan pengalaman pengguna meningkat secara signifikan dibanding versi sebelumnya. Kemudian untuk tabel perbaikan ada identitas app kurang jelas, tambah splash in, login, pilih minat belajar, dan perjelas tampilan home. Kemudian profil langsung mengarah ke edit, dipisah menjadi 2 halaman terpisah, lihat dulu baru edit. Kemudian followers atau following itu diganti menu fungsional, langganan, favorit, bantuan, dan pengaturan. Kemudian posisi setting sulit ditemukan, dipindah ke pojok kanan atas halaman profil. Kemudian tombol back tidak fungsi optimal.
optimal. Diperbaiki agar kembali ke halaman sebelumnya secara normal. Tidak ada konfirmasi penyimpanan, ditambah halaman update profil berhasil sebagai feedback ke pengguna. Kemudian perbandingan desain. Pada desain awal, yaitu tampilan aplikasi masih belum mampu menunjukkan fungsi utamanya sebagai aplikasi e-learning, dan beberapa alur pengguna masih membingungkan. Setelah dilakukan iterasi, desain akhir menghadirkan struktur navigasi yang lebih jelas, tampilan yang lebih modern, serta alur pengguna yang lebih sederhana sehingga pengguna dapat memahami fungsi aplikasi sejak pertama kali menggunakannya. Baik, saya serahkan ke moderator. Baik, itulah tadi penjelasan dari Saudari Nurfadila. Terima kasih. Sebagai kesimpulan, proses iterasi berdasarkan masukan dari evaluator berhasil meningkatkan kualitas desain EduTalent. Penyempurnaan yang dilakukan tidak hanya memperbaiki tampilan antarmuka, tetapi juga meningkatkan kemudahan penggunaan, memperjelas identitas aplikasi, serta memberikan pengalaman pengguna yang lebih efektif dan konsisten. Baik, dengan kesimpulan ini maka berakhirlah juga pemaparan materi. Dengan ini saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.